Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi persediaan barang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Mustafa, NIM 2023-53111 dari kelas P. Pengertian sistem informasi persediaan barang. Sistem informasi persediaan barang adalah perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan memantau stok barang dalam suatu perusahaan secara real-time. Sistem ini membantu dalam pengelolaan data terkait jumlah barang, tanggal masuk dan keluar barang, serta informasi mengenai pemasok, dan pelanggan. Masalah dalam pengelolaan persediaan. Yang pertama, kesalahan dalam pencatatan persediaan yang menyebabkan perbedaan antara data di sistem dan kondisi stok yang sebenarnya. Yang kedua, kesulitan dalam memantau stok secara real-time, yang mengakibatkan kesulitan dalam mengetahui jumlah stok terkini. Yang ketiga, proses mengenai pencatatan manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Yang keempat, kurangnya informasi yang akurat dan up-to-date untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pengadaan barang. Solusi masalah dalam pengelolaan persediaan. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah pengembangan sistem informasi persediaan barang yang dilengkapi dengan fitur-fitur berikut. Yang pertama, modul untuk mencatat barang masuk dan barang keluar secara otomatis dan terintegrasi. Yang kedua, fitur untuk memantau stok barang secara real-time yang memungkinkan manajemen untuk selalu mengetahui jumlah stok yang tersedia. Yang ketiga, sistem yang dapat menghasilkan laporan persediaan secara otomatis, termasuk laporan barang masuk, keluar, dan sisa stok. Yang keempat, pemberitahuan atau notifikasi otomatis ketika stok barang mendekati batas minimum, sehingga manajemen dapat segera melakukan tindakan pengadaan. Manfaat sistem informasi persediaan barang yang pertama yaitu mengurangi kesalahan pencatatan manual. Yang kedua, mempercepat proses inventarisasi. Yang ketiga, menghindari biaya terkait kelebihan atau kekurangan stok. Yang keempat, meningkatkan efisiensi karyawan. Yang kelima, mendukung keputusan berdasarkan data yang akurat dan up-to-date. Tujuan sistem informasi persediaan barang. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual dan mempercepat proses pengelolaan barang. Yang kedua, menyediakan data persediaan yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, memberikan akses mudah dan cepat untuk memantau kondisi stok secara real-time. Yang keempat, menghindari kelebihan atau kekurangan stok melalui notifikasi dan analisis data yang lebih baik. Yang kelima, menyediakan informasi yang selalu diperbarui untuk mendukung operasional harian dan perencanaan jangka panjang. Yang keenam, mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengelola persediaan sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan perusahaan. Tantangan dan solusi dalam implementasi sistem. Tantangannya berupa kesulitan integrasi dengan sistem lama. Yang kedua, resistensi dari karyawan. Solusi dari tantangan di atas adalah pelatihan karyawan, pendekatan bertahap dalam implementasi, serta dukungan teknis yang berkelanjutan. Flow of document atau FOD dari sistem informasi persediaan barang yaitu karyawan menginput data stok barang dan menerima output dari sistem yaitu informasi stok barang tersedia. Selanjutnya, karyawan memeriksa apakah stok tersedia. Jika stok ada, proses kembali ke langkah awal untuk terus memantau stok barang. Jika stok tidak ada, karyawan buat daftar PO atau Purchase Order. Daftar barang PO dikirimkan ke manajer untuk diperiksa dan disetujui. Manajer memeriksa daftar barang PO dan memberikan persetujuan atau ACC. Setelah disetujui, daftar barang PO yang telah di ACC dikirim ke supplier. Pemasok menerima daftar barang yang telah di ACC dan
memproses barang yang dipesan. Selanjutnya, pemasok mengirim barang yang telah diproses ke perusahaan dan diterima oleh karyawan. Karyawan mengecek barang yang telah diterima dari supplier. Jika barang berkualitas baik, karyawan mengupdate informasi barang sementara. Jika barang rusak, karyawan membuat daftar barang rusak. Daftar barang rusak dikirim ke manajer untuk diperiksa dan di-ACC. Setelah di-ACC, manajer membuat daftar pengembalian barang, kemudian dikirim ke supplier. Pemasok menerima daftar pengembalian barang, kemudian memproses pengembalian dan mengirim barang pengganti. Karyawan menerima barang pengganti dari supplier. Karyawan membuat laporan penerimaan barang yang kemudian dikirim ke manajer untuk diperiksa dan disetujui. Manajer memeriksa laporan penerimaan barang dan memberikan persetujuan. Kemudian manajer mengirim laporan penerimaan barang yang telah disetujui ke karyawan. Setelah menerima laporan penerimaan barang, karyawan mengarsipkan laporan penerimaan barang. Kemudian karyawan memperbarui stok barang di sistem. Konteks diagram dari sistem informasi persediaan barang. Yang pertama, karyawan menginput stok barang. Karyawan menerima informasi stok barang. Karyawan mengirimkan daftar barang PO ke sistem dan diterima oleh manajer. Setelah menerima daftar barang PO, manajer melakukan ACC. Daftar barang PO yang telah di-ACC dikirimkan ke supplier. Supplier menerima daftar barang PO yang telah di-ACC dan kemudian supplier mengirimkan barang. Karyawan menerima barang dari supplier. Karyawan melakukan pemeriksaan barang. Setelah pemeriksaan, karyawan mengirimkan daftar barang rusak ke manajer. Manajer menerima daftar barang rusak. Manajer membuat daftar pengembalian barang dan mengirimkannya ke supplier. Supplier menerima daftar pengembalian barang dan kemudian mengirimkan barang pengembalian. Karyawan menerima barang pengembalian dari supplier. Karyawan membuat laporan penerimaan barang dan dikirimkan ke manajer. Manajer menerima laporan penerimaan barang. Karyawan mengupdate stok barang dan menerima output dari sistem tentang informasi stok barang terbaru. Hierarki plus input proses output atau HIPO dari sistem informasi persediaan barang. Yang pertama, pengecekan stok. Yang kedua, pembelian. Ketiga, pengiriman. Yang keempat, pemeriksaan barang. Kelima, pengembalian. 6. Pembaruan stok. Yang ketujuh, pembuatan laporan. Berikut adalah data flow diagram atau DFD dari sistem informasi persediaan barang. Desain input dan output. Contoh desain input tambah supplier yang berisikan kode supplier, nama, alamat, dan nomor telepon, serta terdapat tombol kembali dan tombol tambah. Contoh desain input tambah stok yang berisikan kode barang, kode supplier, jumlah, dan harga, serta terdapat juga tombol kembali dan tombol tambah. Contoh desain output daftar supplier yang berisikan kode supplier, nama, alamat, dan nomor telepon supplier, serta terdapat juga tombol kirim dan tombol cetak. Contoh desain output daftar stok yang berisikan kode barang, kode supplier, harga, serta jumlah stok terkini, serta terdapat tombol kirim dan tombol cetak.
Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi tersebut adalah sistem informasi persediaan barang efektif meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan stok barang di perusahaan dengan fitur seperti monitoring secara real-time dan pengolahan data yang memudahkan perencanaan persediaan. Sistem ini mengatasi masalah ketidakakuratan data dan kesulitan pemantauan stok yang umum dalam pengelolaan manual. Untuk memaksimalkan manfaat, disarankan agar perusahaan terus memperbarui sistem sesuai perkembangan teknologi, memberikan pelatihan rutin kepada karyawan atau user, dan mengintegrasikan sistem ini dengan sistem yang lain seperti sistem penjualan serta keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.